Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pionir semua. Bagi kalian yang sudah melihat Beranda Pi Network, kalian sudah melihat ada perubahan ya teman-teman ya. Dan informasinya adalah di sini pembaharuan teknologi dan produk di kuartal 1 2023. Oke teman-teman, apa sih maksudnya pembaharuan teknologi dan produk di kuartal 1 2023 ini guys? Mari kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, di sini ada keterangannya ya teman-teman. Pembaruan teknologi dan produk hari ini berfokus pada kuartal pertama di tahun 2023 dan didasarkan pada pengumuman hari Pi terbaru, di mana kami membahas apa yang dapat dilakukan oleh tim inti dan semua pionir untuk membantu memajukan jaringan Pi menuju Open Mainnet. Untuk meringkas dan menegaskan kembali, kami menekankan perlunya memberikan kontribusi upaya kami bersama selama fase jaringan tertutup untuk mencapai dua tujuan utama ini. Oke guys, jadi di sini core team meminta ya teman-teman ya, meminta untuk semua pionir berpartisipasi di jaringan Pi ini ya teman-teman ya, supaya project ini bisa diselesaikan dan kita bisa menyongsong Open Mainnet ya teman-teman. Kemudian di sini ada dua tujuan ya, dua tujuan utama di fase sekarang ini guys. Nah, yang pertama di sini adalah verifikasi massal jutaan identitas pioner melalui solusi KYC asli yang dapat diskalakan. Kemudian diikuti dengan migrasi saldo penambangan seluler mereka ke Pi Mainnet. Nah, di sini berfokusnya yang pertama adalah teman-teman, di sini adalah percepatan KYC ya. Kemudian diikuti oleh migrasi koin ke walletnya ya teman-teman ya, bagi yang sudah lolos KYC. Kemudian di sini yang kedua adalah pembuatan utilitas nyata untuk cryptocurrency Pi melalui ekosistem Pi. Oke, di sini core team meminta kita untuk membuat aplikasi utilitas nyata ya di jaringan Pi guys. Kemudian di sini ada keterangan lagi. Ingat, pencapaian tujuan ini hanya dapat terjadi jika semua peserta ya terdiri dari core team ya, kemudian pengembang komunitas, kemudian developer atau perintis melakukan upaya masing-masing untuk mempersiapkan jaringan agar matang dan siap menghadapi periode jaringan terbuka. Nah, ini ya teman-teman. Di sini core team mengajak sekali lagi ya teman-teman pionir, kemudian para pengembang aplikasi atau para developer ya, untuk berpartisipasi di jaringan Pi ini supaya nanti ketika Open Mainnet kita sudah siap semua ya teman-teman. Kemudian di sini ada keterangan lagi, seperti biasa pembaharuan teknologi dan produk ini berfokus pada apa yang telah dikerjakan oleh tim inti serta fitur dan item kerja yang relevan dan menarik bagi pionir. Ini mungkin menghilangkan upaya dan penyebaran Pi Network yang tak terhitung banyaknya terkait dengan revisi antarmuka lain-lain, beacon, skalabilitas, keberhasilan komunitas, dan perbaikan bug ya. Kemudian di sini ada keterangan lagi ekosistem dan pembuatan aplikasi. Oke, di sini sudah kita bahas ya teman-teman. Di sini kita ambil intinya aja ya. Jaringan Pi telah berupaya secara signifikan untuk memajukan sumber daya pengembangan aplikasi dan ekosistem Pi yang bersama-sama, kemudian memfasilitasi penggunaan dan pembangunan utilitas nyata ya untuk komunitas Pi. Kemudian di sini ada nih ada keterangan, kami ingin pionir mengalami ekosistem ya Pi bawaan yang terintegrasi dengan Pi cryptocurrency yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang aplikasi Pi dan pionir. Lebih banyak aplikasi berarti lebih banyak kasus penggunaan dan peluang pembuatan utilitas untuk semua orang di jaringan. Kemudian di sini ada keterangan lagi ya, upaya ini ditentukan oleh dua kriteria di bawah ini. Bekerja sama satu sama lain ya. Di sini ada membangun infrastruktur ekosistem dan fitur serta sumber daya pengembang Pi untuk membootstrap dan memfasilitasi pembuatan utilitas dan pembuatan aplikasi Pi untuk komunitas Pi yang berjumlah lebih dari 45 juta perintis terlibat. Oke, jadi di sini ada satu hal ya yang saya tangkap di sini. Ternyata user dari Pi Network ini sudah lebih dari 45 juta ya teman-teman. Mungkin sekarang bisa sampai
50 jutaan ya teman-teman ya. Sudah banyak juga guys ternyata. Kemudian menumbuhkan aplikasi dan utilitas Pi melalui berbagai program yang mendorong pengembangan seperti hackathon kuartal 1 2023 terbaru, kemudian penjangkauan komunitas Pi, pengembangan bisnis eksternal dan aplikasi internal yang dibuat oleh tim inti. Kemudian ada lagi di sini beberapa fitur ya yang telah dikerjakan dan diterapkan. Di sini ekosistem testnet. Di sini ada keterangan lagi ya, antarmuka baru untuk terlibat dengan aplikasi testnet di Pi browser. Oke, untuk testnet ini sudah kita lihat semua ya teman-teman di Pi browser. Kemudian di sini ada keterangan lagi, perintis dapat menjelajahi aplikasi Pi termasuk beberapa aplikasi hackathon di ekosistem Pi dan mendukung upaya pengembang dan berinteraksi dengan aplikasi mereka. Oke, kemudian di sini pengembang komunitas dapat memberikan paparan pioner ke aplikasi Pi untuk menguji dan mengulang untuk membangun aplikasi yang lengkap. Oke, kemudian di sini ada lagi keterangan aplikasi dalam pengembangan ini diizinkan oleh ekosistem testnet dengan kriteria awal minimum untuk memaksimalkan kolaborasi terbuka dan visibilitas dalam pembangunan utilitas komunitas. Oke. Kemudian di sini apalagi nih, fitur pembayaran aplikasi ke pengguna. Oke, di sini dirilis di testnet untuk menguji aliran pembayaran dari pengembang aplikasi ke pengguna. Oke guys, jadi fitur pembayaran ya atau wallet ya di aplikasi dirilis ya di testnet untuk menguji aliran pembayaran ya. Jadi aplikasi ke Pioneer ya, App2 Pioneer. Nah itu ya teman-teman. Jadi sekarang ini aplikasi masih diujikan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi supaya nanti ketika open mainnet tidak perlu uji lagi ya teman-teman ya. Karena sudah diuji di fase mainnet tertutup ini guys. Kemudian ada lagi keterangan di sini. Untuk membantu mengembangkan utilitas untuk Pi, kami mengizinkan jenis pembayaran baru bagi pengembang untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi mereka dan mengembangkan fungsi yang dimaksudkan sepenuhnya. Kemudian ada lagi di sini keterangan dompet pengembang dirilis di testnet sebagai dompet khusus bagi pengembang aplikasi untuk menyimpan dan menggunakan Pi untuk aplikasi yang sedang mereka kembangkan. Oke. Kemudian di sini ada lagi ini, dompet dapat dibuat dan diintegrasikan ke dalam aplikasi testnet sesuai permintaan. Oke guys, banyak sekali di sini ya teman-teman ya. Sebetulnya ini hanya apa ya? Hanya pemberitahuan bahwa inilah yang dikerjakan core team ya teman-teman. Kemudian inilah yang nanti akan dikerjakan oleh core team. Sebetulnya hanya itu aja ya teman-teman ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah ya teman-teman. Di sini ada keterangan lagi perbaikan aplikasi Brainstorm. Oke, Brainstorm ini sudah ada 2 kali ya teman-teman ya di aplikasi Brainstorm ini. Perbaikan aplikasi Brainstorm, di sini ada proyek peringkat kiriman hackathon. Kemudian di sini ada keterangan lagi lisensi perangkat lunak sumber terbuka atau Pi open source ya. Oke, untuk ini kalian silahkan baca sendiri nanti ya teman-teman. Jadi supaya lebih paham ya. Sini saya hanya menjabarkan sedikit, tidak banyak. Kemudian di sini ada mainnet dan pembaruan umum. Kita lihat di sini, selain merilis fitur pengembang untuk mendukung pertumbuhan utilitas, Pi Network melanjutkan pekerjaannya untuk meningkatkan pengalaman pioner dalam aplikasi. Oke. Di sini ada keterangan lagi penguncian pasca migrasi sedang dikembangkan. Oke, jadi nanti akan ada fitur lockup ya setelah koin kalian migrasi. Karena ketika koin kalian tidak di lockup guys, nanti teman-teman pioner ini sembrono ya dalam menggunakan koinnya guys. Kemudian di sini ada keterangan lagi, ini adalah fitur penting untuk ekosistem mainnet untuk lebih mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Oke ya, jadi dulu fitur lockup yang dulu itu
apa ya, kalau saya bilang itu masih uji coba ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada pichet migration. Oke, ini kalian silahkan baca sendiri nanti ya. Kemudian website design. Oke, ini website design ini ya, ini guys, website yang sekarang ini ya teman-teman ya, yang sedang saya review ini guys. Kemudian penyempurnaan umum corong untuk migrasi mainnet diterapkan, termasuk berbagai peningkatan efisiensi pada infrastruktur, orientasi pengalaman ya, perbaikan ya. Kemudian di sini ada keterangan lagi KYC untuk semua. Oke guys. Oke teman-teman. Jadi ini aja dulu ya teman-teman ya. Di sini ada suara kodok karena kita lagi mudik di tempat saudara ya guys ya. Oke, itu aja dulu guys informasinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.